bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umatnya. Pertama, saya akan membacakan salah satu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perintah-perintah Allah, dawuh-dawuhnya Allah, kalam-kalamnya Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Redaksinya, inti dari kalimat itu dari Allah, tetapi disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan tidak termaktub di dalam Al-Quran. Itulah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha 'alaihi. Fa in 'amilaha faktubuha sayyi'atan." Allah mengatakan, ketika hambaku, jadi ini konteksnya Allah sedang memerintahkan kepada para malaikat. Wahai malaikat, ketika hambaku memiliki keinginan untuk melakukan satu kejahatan, melakukan satu perbuatan dosa, kemudian fala taktubuha alaihi, kalau dia belum mengamalkannya, jangan ditulis dengan dosa satu. Kalau seorang hambaku baru memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, belum dilakukan, maka jangan kamu tulis sebagai dosa. Fa in amilaha faktubuha sayyi'atan. Baru ketika dia melakukan kesalahan itu, baru ditulis satu kesalahan. Terus Allah melanjutkan, wa idza hamma bi hasanatin falam amalha. Kemudian ketika hambaku memiliki niat untuk melakukan suatu perbuatan baik, terus dia belum melakukannya, faktubuha hasanatan. Tulislah niat itu dengan satu kebaikan, padahal belum diamalkan. Fa idza amilaha faktubuha asyran. Kemudian ketika dia sudah melakukannya, dia benar-benar mengamalkan apa yang menjadi niat baiknya, maka catatlah 10 kali lipat. Di riwayat hadis lain disebutkan bi'asri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Teman-teman sekalian yang saya hormati, mari kita coba memahami hadis ini. Di situ ada kalimat idza hamma 'abdi. Hamma itu bisa diartikan keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Makanya kita sering menyebut himmah. Himmah, semangat untuk melakukan sesuatu, disebut himmah. Lah hamma ini diartikan sebagai kecenderungan batin yang mendukung, yang mengandung unsur kepastian. Jadi seseorang ingin melakukan sesuatu tapi hampir-hampir pasti dia akan melakukannya, itu namanya hamma. Bukan hanya sekedar keinginan yang melintas di kepala atau di benak yang belum ada keinginan kuat. Misalnya saya ingin pergi ke pasar, itu baru lintasan, itu belum termasuk hamma dalam kategori ini. Yang termasuk dalam kategori hamma ini misalnya saya pengen pergi ke pasar, terus saya sudah mandi, sudah pakai baju, sudah siap, sudah ambil kunci motor, sudah pakai sandal, sudah bawa uang dan lain sebagainya. Itu namanya niat yang termasuk dalam kategori hamma di sini. Jadi keinginan kuat yang hampir-hampir memang sudah pasti akan dilakukan. Tergantung dia jadi atau tidak. Itu. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki keinginan kuat untuk melakukan perbuatan dosa, kok dirinya belum jadi melakukan atau tidak jadi melakukan, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena di balik penundaan atau tidak jadinya dia melakukan perbuatan dosa, di situ ada sifat takwa kepada Allah, sifat takut kepada Allah. Saya kalau melakukan perbuatan dosa, saya berdosa, saya takut kepada Allah.
Jadi dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya untuk tidak jadi melakukan perbuatan dosa, itu sudah dinilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi itu adalah hamma, satu niatan yang hampir-hampir dia itu pasti melakukan, atau dia bisa melakukan, atau dia mampu melakukan. Dia mau jotos orang, misalnya dia mau jotos orang, dia juga punya kesempatan, dia juga berani, dia juga pasti bisa melakukannya, kok nggak jadi. Nah itu yang dihitung pahala. Tapi kalau kita sendiri berbayang-bayang misalnya disakiti sama orang, arep bales rawani, terus ngelawan nggak bisa, terus kalau ngelawan ya pasti kalah, terus dia cuma lintasan di pikiran, wah aku iso ngantemi kayak, terus akhirnya nggak jadi ngantemi. Lah wong nggak ada kesempatan, nggak ada kemampuan kok. Itu tidak termasuk dalam kategori hamma di sini. Nah, begitu juga ketika seseorang memiliki keinginan baik yang dicatat oleh Allah, jadi baru memiliki keinginan baik, belum jadi dilakukan, itu sudah ditulis satu kebaikan. Itu juga keinginan baik yang memang hampir-hampir mau dilakukan. Keinginan baik yang memang dirinya itu sebenarnya mampu untuk melakukannya. Misalnya, punya keinginan baik untuk infak uang 20.000. Contoh konkret, uangnya juga ada, ya, uangnya juga ada, sudah bisa. Kemudian saya punya keinginan misalnya untuk menginfakkan uang 20.000 ini. Lah, tergantung jadi atau tidak. Lah, keinginan ketika saya sudah punya uang dan punya keinginan untuk menginfakkan nanti kalau pas Jumatan saya mau infak ini. Nah, baru niat seperti itu sudah ditulis satu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang niat dan memang hampir-hampir terlaksana. Bukan waton niat yang misalnya kalau seandainya saya punya uang 20.000 saya akan infak. Seandainya uangnya belum ada dan itu cuma berandai-andai. Kalau dia punya uang 20.000 beneran belum tentu juga diinfakkan, itu tidak termasuk dalam kategori hamma di sini. Jadi seperti itu. Begitu orang melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulislah wahai malaikat, tulislah kebaikan yang sudah dia niatkan dan benar-benar dia lakukan itu dengan 10 kali lipat. Bi asri amsalihha ila 700 dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, angka 700 ini menurut orang-orang Arab itu kalau menyebut angka jamak itu banyak, yaitu angka 3. Tapi kalau mau menyebutkan banyak banget, kalau angkanya di bawah 10 itu menggunakan angka 7. Maka Al-Quran menggunakan redaksi yang sesuai dengan perspektif orang Arab, 700. Kalau 7 aja udah banyak, berapa banyak? Betapa banyaknya kalau 700. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Sehingga 700. Saking banyaknya Allah melipat gandakan amal seorang hamba. Di ayat yang lain misalnya surat An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ketika seseorang hamba memiliki satu kebaikan, Allah bisa saja melipat gandakan dan memberikan pahala kepada orang tersebut ajran 'azima, dengan pahala yang sangat besar. Itulah kasih sayang dan betapa lomonya, betapa dermawannya Allah kepada hambanya dalam memberikan pahala. Satu amal baik belum dilakukan, sudah ditulis satu kebaikan.
begitu niat amal baik itu dilakukan, Allah melipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis qudsi ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya pertama, kita harus senantiasa berusaha untuk berpikir positif. Berpikir sesuatu sing apik-apik, yang bagus-bagus. Kita mengumpulkan niat yang baik-baik, dan kita dianjurkan untuk menepis pikiran-pikiran negatif. Seseorang bisa terjerumus kepada satu perbuatan yang jelek, satu perbuatan dosa, diawali dari pikiran. Awalnya dia hanya berpikir, wah kalau kayak gini kayaknya asik nih. Dia hanya dipikir dulu. Habis itu dia pikir lagi, dipikir terus, dibayangkan terus. Ketika dibayangkan itu, kemudian bisa menjadikan seseorang memiliki niat. Yang baru terbersih itu dikumpulkan menjadi niat. Nah, niat ini kalau tidak dikendalikan, maka akan menjadi satu perbuatan. Makanya kita dianjurkan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif untuk melakukan perbuatan dosa. Dan dianjurkan untuk selalu berpikir positif. Supaya apa? Supaya niatan baik itu senantiasa terprogram di pikiran kita kumpulkan terus menjadi niat, menjadi himmah tadi, menjadi sebuah niatan yang memang mau dilakukan. Dan itu kemudian menjelma menjadi satu amal perbuatan yang bernilai sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang lainnya adalah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat syakur. Syakur itu artinya maha bersyukur. Maksudnya maha bersyukur di sini adalah seorang hamba hanya melakukan satu kebaikan, tapi dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Itulah sifat Allah Asy-Syakur. Asmaul Husna Asy-Syakur itu Allah maha memberikan balasan yang berlipat ganda kepada hambanya yang hanya melakukan satu amal perbuatan. Itu Asy-Syakur. Ini bahasa Jawanya gini. Asy-Syakur ini nek misalnya orang kok kanugrahan ketitipan sifat Asy-Syakur ini, dia itu mudah sekali matur nuwun. Orang memberikan dia telo misalnya, dia membalas, oh matur nuwun pun gak pakai telo, pulang dibawani beras, dibawani kambil, dibawani uang. Asy-Syakur. Nah itu, semoga satu hadis qudsi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga ada faedah yang bisa kita ambil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.